Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu wa badal abidin wa badal kafirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Sadaqallahul 'azim, sadaqa rasulun nabiyil karim, wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para juriya keturunannya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Muhammad. Kembali insyaallah malam hari ini, sebelum kita melanjutkan kajian kita, mari kita sama-sama pada niat kita terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berniat iktikaf di dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku bertahan di dalam masjid sunnatan Allah ta'ala. Kemudian kita sama-sama berniat pula, sengaja aku menuntut ilmu fardukan Allah ta'ala. Mudah-mudahan dalam niat yang baik yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dunia serta akhirat. Amin. Kembali insyaallah malam hari ini kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Kifayatul Asfiyah oleh Ibnu Asfiyah yang disusun oleh Syekh Fakri Ibnu Syekh Muhammad Syata'adil Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ashabihi masih di dalam kemuliaan kedudukan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata penyusun qasidah al-Mustafa, maksudnya orang yang terpilih dari seluruh makhluk. Beliau lebih afdal daripada para malaikat. Ya al-Mustafa itu manusia yang terpilih dari seluruh makhluk, orang yang terpilih. Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada para malaikat. Dan perkataan beliau adalah maksudnya itu semua, semoga salawat tercurah kepada keluarga beliau, alin wa ashabi. Para ulama berbeda pendapat pada tafsir keluarga alim Nabi itu atas beberapa pendapat. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, menurut jumhur ulama, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Namaran alim Muhammad, Ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad itu adalah kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keturunannya Hashim, keturunannya Bani Muttalib. Dan ada pendapat mereka, ada juga yang berpendapat bahwasanya mereka adalah anak-anak keturunan Fatimah radhiyallahu anha. Nah, jadi ada juga yang berpendapat mereka itu Ali Muhammad itu keluarga Nabi Muhammad itu adalah keturunan zuriatnya anak Fatimah.
radhiyallahu anhu. Dan ada juga pendapat semua orang-orang mukmin yang bertakwa. Dan pendapat yang lain, ini ada yang mengatakan bahwasanya Ali Muhammad itu semua orang-orang mukmin yang bertakwa, itu keluarga Muhammad. Jadi ada yang mengatakan keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Muthalib yang beriman. Nah itu keluarga Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan anak cucunya Fatimah. Nah ini keluarga Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan orang-orang mukmin yang bertakwa, yang ada takwa masuk. Nah ini tiga ada pendapat Ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi Ali itu nengaran keluarga itu. Ya tadi ada tiga pendapat sudah. Yang keempat ada lagi pendapat, yaitu semua umat al-ijabah, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mukmin. Nah jadi bila umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mukmin itu adalah Ali Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad. Jadi ada empat pendapat nih. Pertama tadi keturunan anaknya Hashim dan Muthalib yang beriman. Kedua anak cucunya Fatimah. Nah anak Nabi nih kawin sama Sayyidina Ali, bisa anak Hasan Husain. Hasan Husain ini mengawinkan anak pulang. Nah, anaknya Sayyidina Hasan dikawinkan Sayyidina Husain, berisi anak namanya Imam Ali Zainal Abidin. Nah ini menurunkan juriat Nabi sampai hari ini. Nah Habib dan Syarifah, Habib dan Habibah. Nah ada yang mengatakan ini. Nah dua ada yang ketiga tadi adalah orang-orang mukmin. Nah umat Nabi Muhammad orang-orang mukmin yang bertakwa. Ini keluarga Nabi Muhammad. Kelompok yang keempat berpendapat adalah seluruh orang-orang mukmin. Nah, seluruh orang-orang mukmin itu kalau keluarga Nabi Muhammad. Nah, semua umat al-ijabah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukmin. Dan pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama mutaakhirin bahwa maksud keluarga tidak dimaksudkan secara umum. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama mutaakhirin. Ulama kemudian, bahwa maksud keluarga tidak dimaksudkan secara umum, tetapi diartikan pada tiap makam dengan sesuai. Nah, jadi tiap makam dengan sesuai. Maka perkataan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin itu diartikan dengan seluruh umat al-ijabah. Nah itu. Ini pendapat ulama mutaakhirin. Nangaran ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat bisa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berarti umat Nabi Muhammad nang al-ijabah. Nah, seluruh umat Nabi Muhammad nang mukmin. Ini pendapat ulama mutaakhirin. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tibaru ahwa ra'su sarri habailah. Artinya takwa kepada Tuhan itu pokok dari setiap keberuntungan, dan mengikuti hawa nafsu itu pokok bagi segala keburukan tipu daya setan. Penjelasan di sini. Ini permulaan pada maksud dan tujuan disusunnya qasidah ini, yaitu penjelasan tentang sesuatu yang dihajatkan oleh seorang yang menjalani jalan akhirat atau salih. Dimulai dari dasar yang menghimpun bagi kebaikan dunia dan akhirat, yaitu takwa. Takwa adalah ibarat dari melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya zahir dan batin, bersama merasakan keagungan Allah. Nah, merasakan pengaruh haibah. Nah, haibah itu juga pengaruhnya, merasakan pengaruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa itu ibarat, ibarat dari melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya Allah, zahir dan batin, bersamaan merasakan keagungan Allah, merasakan haibah, pengaruh dan rasa takut daripada Allah Ta'ala. Berkata
sebagian ulama, takwa adalah bahwa seorang hamba itu menjaga diri dari apapun selain Allah Ta'ala, menjaga diri dari apapun selain Allah, itu takwa. Nah, ini sebagian ulama. Dan sebagian mereka ulama berkata pula, barang siapa yang mengingini takwa yang sebenarnya, maka hendaklah dia meninggalkan dosa secara keseluruhannya. Jadi hendak takwa yang sebenarnya, tinggalkan dosa secara keseluruhannya. Nah, makanya dalam kajian kitab Risalah Qusyairiyah yang kita kaji di malam Rabu di pondok pesantren, nah itu kenapa ya orang-orang yang bertaubat itu mereka itu benci dengan dunia. Orang-orang yang bertaubat dengan nasuha itu mereka akan benci lawan dunia. Kenapa bisa demikian? Lalu jadi si guru madahakan tahu murid bahwasanya nakang jadi kenapa bagi orang-orang taubat yang nasuha itu ada senang lawan dunia? Karena dunia ini ladangnya, wadahnya, tempatnya bermaksiat lawan Allah. Amunnya masih di dunia kan ada menutup kemungkinan orang-orang bermaksiat masih lawan Tuhan, berlaku dosa lagi lawan Tuhan. Nah, karena dunia ini tempat wadahnya untuk bermaksiat lawan Allah, nah, maka orang-orang para bertaubat nasuha, taubat yang sesungguhnya, mereka pasti tidak akan suka dengan dunia ini. Nah itu tuh jadi sini nanti sebabnya tuh orang-orang yang taubat, yang bujur-bujur taubat itu ada tunjuk ada di sini dalam dunia ya. Kenapa? Ya jadi karena dunia ini wadahnya, tempatnya untuk melakukan maksiat. Coba kan mau mati, ada lagi maksiat dan kubur, ada lagi. Nah, dalam kubur itu ada lagi maksiat. Nah ada apa? Menerima akan bagian-bagian daripada apa-apa yang ia lakukan di waktunya hidup. Itulah mengawaninya kita. Apabila amal saleh yang lebih dominan lawan seseorang, amal baik yang lebih nampak lawan seseorang, kehidupannya itu senantiasa dihiasinya, diisinya dengan ketaatan-ketaatan, kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan. Ini nanti kawan kita di kubur. Makanya Nabi madahkan kubur itu awalul manzil, tempat kediaman pertama min manazil akhirat, daripada tempat-tempat kediaman di akhirat. Ekstranya itu dulu bulan dulu. Nah, dan kita adalah menjadi kawan kita lagi kita, dua kawan kita, amal saleh dan amal buruk. Bilanya amal saleh yang lebih banyak itu kita menjadi kawan dalam kubur. Bilanya amal buruk yang lebih banyak itu juga kita nama aku tadi dalam kuburan. Maka di sana akan terjadi pertanyaan, rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Nah, wa ma imamuka wa ma qiblatuka. Jadi kan heran juga bangkaian di akhirat itu, dalam kubur itu ada juga kena orang yang enggak boleh takuni. Nah, contohnya kayak seorang wali Allah, seorang pembinian namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini ketika di dalam alam barzah ditakuni oleh malaikat mungkar nakir ini bertakwa namanya marabbuka. Rabi'atul Adawiyah nangis sedih. Menangis sedih ditakuni marabbuka nangis. Ujar malaikat mestinya kan menjawab. Nah, lalu ujar Rabi'atul Adawiyah, ya Allah ya Rabb, masih ada makhlukmu yang menanya akan ulun siapa Tuhanmu? Masih ada makhluk dia yang menakuni lawan ulun siapa Tuhan kita? Ini yang ulun menangis nih ya Allah. Masih ada makhlukmu yang menakuni akan ulun siapa Tuhanmu? Ini yang ulun tangisakan nih. Artinya mudirnya tuh ujar Rabi'ah, seolah ulun ini kan Tuhan Allah. Saya ingin ditanyai kembali, mau kayak itu jadi malaikat mungkar nakir. Kalau kita punya lagi, itu orang yang sudah takwanya tergandeng sampai akhir hayat hidupnya. Ini kita nama lawan di dalam kubur. Tinggal hidup ini satu mat aja, satu mat banget. Di kubur itu kita kadang mau memprediksi berapa lawasnya akan terjadi yaumi yub'atsun.
hari dibangkitkan kita dari kubur itu apabila kita kan tahunnya karena kaum umur 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu itu. Karena kita kada tahu berapa lawas kita di dalam kubur, maka persiapan watazawwadu berbekal. Makanya di sini beliau Sayyidina Ali, alangkah celakanya orang yang hidup di dunia ini yang kada bersungguh-sungguh untuk bersiap bekal akhirat. Tuh Sayyidina Ali bisukanan Sayyidina bangun nangis. Kenapa? Begitu sebentar hidup di dunia, sedangkan kehidupan barzah itu lebih lama, kehidupan akhirat itu kekal abadi. Maka kadang yang paling patut lawan kita selain pada minta ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas keteledoran, atas kelalaian yang selama ini kita perbuat. Waktu-waktu yang kita banyak terbuang, kadang untuk berzikir kepada Allah, kadang untuk mengabdi kepada Allah. Banyak banget waktu kita ini yang sia-sia sehari. Ya di akhir zaman tuh ya Nabi, akhir zaman hari itu lakas benar. Rasa setomat, kicuk-kicuk seminggu hari ini pulang ya. Asal ada, aja. Itu banget ya malam pulang. Ini tak ada akhir zaman. Siang itu kayak malam, malam tuh kayak siang. Kada beda ini sekarang. Orang tak menjadikan malam jadi siang tuh nyaman banget. Lampu sinyalakan ini, wah. Kadang-kadang lagi manusia itu punya guring jam 12 pada orang kalakasan ini. Pada kajian kita semalam di dalam kitab Sabilul Muhtadin mengenai malam itu dimakruhkan bercerita-cerita nang kada berfaedah, terkecuali bercerita tentang salafus saleh, bermuzakarah, berdiskusi, belajar, itu aja. Untuk kisah-kisah aja dikorekkan oleh Nabi itu. Artinya Nabi di waktu sembahyang Isya itu Nabi di rumah aja. Memenuhi kewajiban kepada para keluarga Nabi, mengumpulin bini, bercerita-cerita, supaya harus surur di hati keluarga, di hati bini. Maka itu tuh, namun pajak mau tidur, Nabi kada tidur. Nah, ini tandanya juga siang rasa setungat benar kamarian. Dia kita orang bahari, bahari itu di zaman kita nih, nang fatwa sedikit nang sudah 40-an. Itu ya Allah ibu itu radio wara anak nonton TV mungkin bapak-bapak dulu di jalan kira-kira tahun 80-an itu tahu kisahnya di sini bahari jauh orang itu hantu di badan jujur ada TV hitam putih kaki kamar-ria aja ketawa yang ingat kami raya artis safari kembali film punya timus pas gurun maghrib pulang pas gurun maghrib umat kita bisa bayang itu dia makan orang bayang tadi bahari kita tuh sudah anak maghrib sudah berikan mandian untuk bawa alipan mengaji alipan nama aja Al-Quran bawa ya kan bersuluh datang ke rumah guru mengisi waktu malam itu dengan mengaji baca Quran iya kayak gitu kalau hari ini anak mengaji itu malam aja siang kan ada lalu tahun 80-an keluar metode Iqra ya kan Iqra kan Iqra bahaya di atas A di bawah dalam depan oleh A-I-O pada tasbah bawah bi pada depan bu babi bu ada tersalam babi sih babi hijau babi hijau bahaya itu kebutingan romong ya hidung hirang latak hidung karena lampu duduk terlalu parah karena kalian melihat hirang hidung apa perjuangan orang bahari hendak mengaji akan ini nyaman praktis metodik anak mengaji pulang anak mengaji kitab rumah dan bahari itu kalau orang bahari itu jadi nangka ini nih ingat-ingat masa bahari bagi kita nang Tuhan yang akan mulai tahu di HP aja ada tahu di hari lagi sekolah ada tahu lagi nanti pesantren boleh ambil julunnya seolah
Hampir juga hampir muntuk muncul. Makanya ada komen HP. Banget banget. Kalau dia guru nenek, anak di sekolah di rumah ya nyaman. Kalau main HP beli sekolah udah pian di rumah. Nah iya nenek. Iya. Jadi ujuki berpunya HP-nya. Kayaknya gue beli pulang ke pondok. Nyaman di situ. Mau apa? Apa nih anyok banyak. Banyak kan di hafal hati juga kan. Ini ramian juga udah. Kalau main bahagian dah. Orang kafir kan dan kalau maulah umat ini kulir menuntut kayak teknologi ini kalau itu orang Jepang cuma kita ini nama gambarnya kayak apa menggunakan teknologi ini sesuai dengan jalurnya. Ya Allah, karena kau juga akan pajak kerumunan ini bisa saja PMP itu kada ditunjukin mana isinya hanya anu. Jadi rata-rata satu keluarga itu minimal 2 bisa ada 7 bisa. Ini mainan anak sebutin, WA-an abahnya sebutin, umahnya sebutin. Nah, HP keluarga sebutin, ya Allah, habis ke HP jadi. Tapi hanya juga HP itu lah, yang pentingnya aja dah. Artinya hampir ketika keperluan aja gunakan itu ada tukang usaha. Kemana-mana guru melayangnya ini masalah hampir pulang. Takwa dalilah. Jadi ujar sidin barang siapa nama ini takwa sebenarnya maka hendaklah ia meninggalkan dosa secara keseluruhan dan berkata An-Nasrabaji rahimahullah ta'ala, barang siapa yang meladeni takwa maka dia akan rindu untuk berpisah dengan dunia. Nah ini tandanya nih, rindu anak berampih hidup di dunia nih. Nah ini ujar sidin nih. Nah Nasrabaji, Syekh Nasrabaji ini orang ahli sufi. Ujar sidin siapa yang meladeni takwa maka dia akan rindu untuk berpisah dengan dunia. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman walal akhiratu khairul lilladzina yattaquna afala taqilun. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak memikirkannya? Sudah dibahasakan Tuhan. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akhirat itu lebih lebih utama, maka jangan ketipu, jangan mengutamakan yang ada lebih utama. Sadang-sadang aja di dunia ini, yang penting dunia ini mazra'ah, akhirat itu yang penting bagi kita. Kayak apa dunia ini unda jadikan menjadi lahan bertanam, kabun bercocok tanam, sadar akhirat. Di dunia di mana menanam? Beriman, jangan kabung sawit nang beriman, kabung waluh nang beriman, kabung tarung nang beriman. Nah, bakabung sadar akhirat nang beriman. Ada salah bang kabung nang ini, sadang-sadang juga. Awak itu seorang siapa? Nah kena, amunnya aku nih kau menggawi tanpa upahan. Ini misalnya kan ada upahan, kau menggawi di 5 burungan juga. Ajar pinggang, nih ngelopok. Dangir merumput bagiannya ada berumput lagi gue ini juga sampur sama ham juga pada pemuda menyahan bajunya tuh yang mentah saya imbil baju saat di bawah kicok ya lah lapah juga kalau sadang-sadang aja nang sakawa-kawa aja tuh. Ada juga kalau melingkupi batas kalau sugihnya, nah misalnya Pak Ambon 2 biji gunung, misalnya, sorangan, bahkan sampai bahaya, Pak Ambon nangkanya sampai bahaya, lah, gawe sorangan kawak, barasano, lah, nang sadang-sadang aja, nang iya benar aku bertanam sampai akhirat. Ya jangan ujung kupah-kupahakan juga udah sudah hak-hakan aja dah. Nah, anak ini bakal pun meluas
Di sini aku kan gede juga lawan awak makan juga suapan juga minum juga hirupan juga. Pada dia juga di sini nomornya keluar batas tuh. Misalnya aku nih panen nubuk kiplak atau panen nubuk taji nang gigi gunung nih. Gigi gunung aman kan. Ini nang tanah buang nih. Sudah juga guru ini tak tamu juga seberitaan macam-macam ini ujung lain ampun seorang juga ujung ampun warik bisa ampun akan lain bisa ada juga ampun kapal akhirat seorang menanam orang mengatamnya seorang menanam orang mengutikinya kelompok barang kaji 80.000 mesti kilo mantah ke kayu besintar dari kepala tengah malam padahal kan antau apa kuati tunggur dimajuin anggaran ya aku yang aja lain tuh gunungnya udah orang kalian lihat tunggur di kampung ada sapi lagi kalau judulnya saya ini itu pindah simptok karena kan dari lagi keluar ini mah dulu lah pindah dari kata tuh dia habis deh tambahin lagi ada yang bagi-bagi yang kumpulin nak kata makan juga kayak nih utarakan saya kenal pindah habis saya tambahin ini habis tuh tambahin guru sambil gue makan kok bisa dari pengajian wah punya ternyata makan ini izin itu kan itu bisa makan untuk aja gitu ya jadi bisa ngajian nanti nyaman kalau nih belajar minum kopi makan mate kan nyamannya makan mate air makan yang ini tak rezeki salah juga ini orang kesini nih dari juga karena Sabtu kena tahun baru Islam nih harusnya bergawi dulu di rumah aja nah kan di rumah berniat puasa 1 Muharram 1 nah kedua tuh bukan dimuat di dalam kitab Asyarul Falaki itu ajib benar siapa 1 Muharram menulis Bismillahirrahmanirrahim 113 Ar-Rahmannya 50 menulisnya itu kalau boleh berpendek dalam keadaan suci paling bagus biar sunnah dulu 2 rakaat biar sunnah 2 rakaat niat nama apa tadi niat karena Allah ya sunnah nih nggak mengagungkan 1 Muharram kau puasa niat Sabtu toh yang puasa 1 Muharram sunnah karena Allah Ta'ala udah kan jangan makan kalau bersahur kayak bapak tulis kena wudhu sudah ya pakai baju putih ada kiblat toh ada kiblat ada kiblat ambil kertas deh pulpen tulisan jadi Fatihah terus tadi minta kemuliaan, keberkahan, keselamatan, kesehatan, panjang umur, sehat badan dalam taat ibadah, mati husnul khatimah. Bismillah, terus Bismillah. Hendaknya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kira kita hendak di muka kayak ini, muka kita ingat juga. Bismillah. Ya Rahman, Ya Rahim. Penting. Baca ulang salawat ulang salawat Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi Muhammad. Sebuting tulis bismillah, sebuting salat. Tulis bismillah. Contoh mengatakan bisa nyata itu pahalanya tuh makin uyuh nih, makin lapah gawiannya, makin benar pahalanya, makin harat fadilatnya. Guru misalnya menulis 10 menit guru untung 113 nih menggurau membuat bianan maka mahir mengikuti cangkok mengikuti orang hari nah
nulis tengah hari tidur makin awas tuntung menulis nih makin gana pahalanya lawan makin berkah makin harap apuahnya. Dia seharian itu tuntuhnya tuntung apa disuka sama makanya niat itu parai tadi gagali parai bawa kuat parai bawa parai itu kan semua khusus bismillah 113 jumlahnya terus itu loh juga tentu kan hanya Ar-Rahman karena 50 ini rahim itu khusus Jepang rahmat Tuhan sayang Tuhan tuh khusus orang-orang mukmin kita di akhirat mau di dunia ini rahman aja Tuhan kada pandang bulu nang kafir kah nang mukmin kah nang bermaksiat kah nang durhaka kah nang taat kah diberi oleh Tuhan. Aku baru harusnya Tuhan makanya ini karena tujuan kaifiatnya untuk dunia tadi Rahman Ar-Rahman tulis 50 kali untuk lipat lainnya lipatkan nah gambaran itu ada mana rawang kah di dalam kah di kamar kah main di atas jadi bawah aman kerjaan di kabun aman kabun rumah nang kaya aman sebutingannya ulang 3 kali ulang 4 di kabun anak sebuting di rumah sebuting di rumah sebuting kabun sawit sebuting burung sebuting itu banyak dulu lah seharian sebuting aja di bapak boleh kalau dia berada di kayu kemudian kayu sagad dia itu kan minta bajunya aja pula nah itu khusus di tingkat khusus diulah jimat nah khusus diulah jimat kan tahu bulan itu di setahun sekali mana ada umur jodoh kayak apa hanya kawan nah gini pun ada umur kita nah esok Jumat Sabtu nah satu Muharram kena di adu dulu doa akhir tahun dulu bahasa baca doa biar kan berjamaah sembahyang menyembah jamaah alhamdulillah baca doa akhir tahun yaitu kena maghrib baca doa awal tahun itu baca apa Yasin bagus nah kalinya malaman Jepang nih rusak dari Jepang taruh kali baca Yasin nih baca dua Yasin baca taruh kali juga kalau sekali dengan seorang sekali dengan umat sekali dengan abah itu baca guru aja mengolah golongan hidup kah hidup mati kah bijakan karena jangan mengiskusahkan aja itu baca itu dia sebagai turangan aja panjang umur dan taat ibadah mati husnul khatimah melakukan rezeki dan halal berkah itu kan niat-niat baca di malam iskusahkan hari ini malam 1 Muharram nyatakan segan seorang satu, segan abah satu, segan umasa satu, menganak tambahin lagi, itu has satu, kaki dinya satu, itu tambahin lagi, kain ini satu, tambahin lagi, kain ini kita, kain ini mingguha, nah itu nah, kamu anak lagi, kalau kali itu ya tario siapa? Kenapa tak boleh pulang ini lah guru? Nah ya guru, tapi ini kopinya TSG udah, tambah ini putih, kamu makan bangun jabe makan biar, aja krimnya sulaya tasik ini salah sangka. Tapi guru itu engkau menyangka cuma masalah penyampaian wadenya jadi kita tahu punya malam Jumat ini kasih ini sebelum maghrib 4 berjamaah kemudian duduk rumahnya insya Allah deh kayak gini aja paling kada
banyak menyebutnya adalah karena wadahnya itu kan kalau menangguh dengan Pak aneh banget. Itu rezeki ada untuk ilmu itu taqabbalallahu rizqah, Allah jamin rezekinya. Nanya tadi juga makannya di rumah kok lain rasanya di sini. Di sini tuh dulu dimakan dan diletakkan bedakan cari dulu rawa habis dah jangan dong. Iya di tempat yang baik itu apa aja yang digali, yang dimakan, yang diminum nyaman itu. Nah, bukan berarti di rumah kita ada, cuma rasa itunya lain. Nah, ini belum aku belum. Berkata Abu Abdullah rahimahullah ta'ala, takwa adalah menjauhi apapun yang akan menjauhkan engkau dari Allah ta'ala. Nah, takwa itu ya Abu Abdullah, nah takwa itu menjauhi apapun yang akan menjauhkan engkau dari Allah. Apa aja tuh bilanya ikan jauhi itu mulai menjauh dari Allah. Nah, menjauhi itu bila ikan itu menjauhi itu mulai ikan jauh. Rasa jauh lawan Tuhan itu sudah ampih ke jauhi ini kok jangan digauhi. Dan berkata sebahagian mereka takwa adalah beramal dengan ketaatan kepada Allah atas cahaya, atas petunjuk dari Allah karena takut dengan siksa Allah Ta'ala. Berkata sahabat Abdullah rahimahullah Ta'ala, tidak ada yang dapat menolong kecuali Allah dan tidak ada dalil petunjuk kecuali Rasulullah. Tidak ada penolong kecuali Allah. Ada dalil petunjuk kecuali Rasulullah. Jadi hudan kita itu, petunjuk kita itu Rasulullah. Nah, menolongi Allah, petunjuknya Rasulullah. Demikian. Jadi kalau kita minta petunjuk, ada mau pati Nabi itu berdusta namanya. Amun menolonginya Allah, petunjuknya Rasulullah. Dan tidak ada bekal kecuali takwa. Kada dapat nolong kecuali Allah, kada dapat petunjuk kecuali Rasulullah. Nah, tidak ada bekal kecuali takwa. Ikutin dan tidak ada amal kecuali bersabar atasnya. Kada ada amal kecuali sabar. Bersabar atasnya amal tadi. Ngapa Tuhan suruh sembahyang? Sabar sembahyang. Jangan berlaju. Berwudu, sabar berwudu. Jangan bercapat-capat. Berkami, bersabar berkami. Bahira, bersabar bahira. Apa aja istinja bersabar. Nang ada beramal tuh. Apa aja amal dalam sabar. Kenapa? Karena ujian sini. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menguji hambanya dengan sakit dan afiat. Jadi sakit dan afiat ini Allah uji lawan kita. Allah yang mau uji kita. Sehat Allah uji. Nah, garing Allah uji. Kefakiran dan kekayaan dan lainnya. Sugih, miskin, itu ujian. Jangan himung-himung, mesuki himung. Nah, miskin, himung butambannya. Jadi ujian nih, susah ujian, sugih ujian. Maka hidup itu jadi Ustadz jadi MJ, kamu jadi kayak tukang parkir aja. Nah, hidup itu kamu jadi kayak orang tukang parkir aja. Nah, uang parkir itu apa aja? Menjaga akan titipan. Nah, apakah motor apa kan masuk? Motor Fortuner masuk, Pajero masuk, Alphard masuk. Nah, apalagi motor Harto masuk, Truk masuk, truk taksi masuk, truk bajul masuk, kurihinginya. Rip nya, kanan, kiri masuk susunakan. Semua masuk motor.
kendaraan sampai motor nang buruk. Hidup tuh dia kayak itu apa aja masuk, duit banyak, harta banyak, tanah banyak, kendaraan banyak. Ini saya kurang aja. Anak banyak, barang naik, ada harta banyak. Jelas itu bukan lagi nih. Bagi ada mega orang. Nah, semuaan tuh titipan, orang dijagakan aja. Pasukan, harta banyak, duit banyak, tanah banyak, kendaraan banyak, rumah banyak, anak banyak. Di sini asal penyamannya sudah teruji sebenarnya, cuma hidup tadi. Nah, jangan kayak orang memilikinya tapi rasa dititipi kayak tukang parkir deh. Itu rasa dititipi jauh, dititipi aja motor yang banyak milih. Kayaknya wayahnya jamnya habis dah. Nampak melitipnya anak mampir keluaran motor nang Alphard keluar, Pajero keluar, Fortuner keluar, Camry keluar, wah motor Jeep keluar, motor truk keluar, motor taksi keluar, akhirnya motor baju keluar juga. Kalau pernah sedih hati kada, hijau cuma pakai bebas aku menjaganya alhamdulillah. Bagaimana kayak ini? Nah hidup tuh kayak orang parkir, kalau juga tukang jaga parkir nih, wah nyaman banget. Nah jadi maka ini hari-hari itu nih kita duit ada di kantong kan di tukang parkir larat, nah ya, jalan begini, banyak tadi pak, kalau rakan, nah banyak anak lebay tadi rakan, jadi aku bilang tolong ibarat kalau rakan habis, tukang parkir larat di sini, banyak tadi makan lagi di sini, kemana? Nah kayak kau nih bahagia itu. Nah kali besarnya aja, tukang parkir itu kali besarnya orang bertahan sabungan ibaratnya kalau keluar. Nah, guru kan sedih kada, membeli pak sehari keluar duit, kalau kamu sedih kada, tukang parkir orang, mana ada sedihnya. Nah, mau ke bang, mau ke gua ada, mau ke gua ada, dia cuma sedih kada. Wajar aja ya manusia. Mau ambil kupang mana? Tuh aku cuma parkir warna aja ada makan kadang-kadang. Nyaman kalau nih? Nah itu kan nyamannya. Yakin aja tuh, mungkin kita sudah kecolongannya, Tuhan itu kan melakukan karena yang lain, karena corong itu panggung letaknya. Ya kan? Dulu tuh masuk aneh juga. Jadi nang sementara 9 hari terakhir titipan nikah Jaya sebutin. Nah, maka 9 hari itu semalam di Jawa tuh titipan itu untuk pesantren itu sebutin lawan perayaan aja ada seamplop. Misalnya dia dari nilai itu aja. Nilai lagi 9 hari kamu juga kan makan juga masuk aneh juga tuh. Cuma fakta ini. Nih, 9 hari nih, nang dapat tuh, corong masuk tuh, untuk akan di dalam tuh. Nah, itu samplop aja dapat pada ayat titipannya. Tak boleh anak dulu, ada deh nak masuk, madakannya boleh aja. Sementara biar gak ada di sini, sabi jiwa deh kita dapat rumahnya. Buah bak ya gue ada juga. Ini bisa makan, tarik juga tarik. Ini juga. Tarik juga. Nasi pagi aja kalau orang usaha kan ada juga. Jadi ini mama guru ada di rumah. Mama kalau kakak guru nang kakak mamanya ada juga mama. Kerja tenang aja biar kakak pulang. Ini jadi kan itu dia datang dulu orang datangnya mantari atau dasar nak kain aja dasar aja kimu
Jadi dia pun kain mulut main ini berarti impian ujung orang corongnya aja. Nah, berterima kasih. Nah, mulai ini rezeki impian. Bahkan ada di tiga duit, kenyanya kita di rumah. Nah, guru pesan benar anak, pak makan inilah, jaga benar lah, makan buah jaga benar. Karena kota salah sidin tinggal mau kino harap sidin. Nah ini nih, nah segala makan ini, nah ini, nah disediakan dahulu. Ada tuh bang ini sidin. Ini baru datang kan tahu lah. Ya, jika datang bro, no datang. Sampai hari ini tetap baik normal sebagaimana dia biasa pulang. Boleh kayak asal pulangnya. Biar tadi nggak ada jalan, ya pakai ini. Nona aja lah, abang kita colongan yang kaliwatannya aja, dan berbagiakan dapat berbagiakan. Ini sampai wayanya berbagiakan, sampai gajian berbagiakan, sampai makanan abu duki ini juga. Cuma kalau bisa menahan duitnya, yang ada, ambur, ada tuan parkir deh, itu banyak dasar nyaman hidup nggak. Nah, ada beban, ya, sugi, menjadi takutnya, nah partai ke penerja nih bro, cabutin untuk bini bro, motor hilang nih bini bro, siapa kan pakai hak, bahan minjem, pakai hak, nomor nanti ada aja, minyaknya tak, enak. Kalau mana mau dibakarkan di motor Irak, tidak, memang minum motor putih pada biji gula. Ya Allah, dah, kita lah, gula mau kawinannya sudah, barang, bulan kita bulan Maulid, nah, kawinan, pokoknya kenalan dulu tahu warna lain kanannya warna salah Jumatan misalkan sekolah harian kita dulu belajar hadirilah secara umum pengantenan anak guru Muhammad Muhafidin dengan seorang perempuan yang bernama Nur Sa'adah binti almarhum Junaidi. Guru berkata dengan balihoknya dulu lah. Itu undangannya kita seberbuah sebuting, berumah sebuting. Kita guru bagi itu lah, guru bagi hari Sabtu kena, insya Allah rencana guru itu buat pengajakaran ini harinya hari Minggu, karena kita orang Banjar ini kan tujuh pengantinan hari Minggu berada, itulah undangannya. Jadi Sabtu itu membuat kampung Jawa aja banyak. Contoh kayak kampung Jawa banyak di Siring, Tanjung lah, itu banyak Jawa, Kertajaya, Kunyit, Bumi Jaya, KNPI, nah itu 6 desa tuh. Sabtu kita tuh, jadi jangan lanjut kita udah mainan aja. Tapi undangan kita aja hari Minggu, nah berarti itu hari Minggu tuh buat dia. Hari Minggu tuh bisukan sampai malam, bisukan sampai malam. Gue bisukan sampai malam, binya Sabtu tuh Kertajaya, Bumi Jaya, yang itu Kunyit, Tanjung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat untuk kita pada saat dunia sampai ke akhirat. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat-sahabat kami, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat kepadamu, di dalam berzikir kepadamu, dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam bersalat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami Allah, dan berkah kedua orang tua kami Allah. Selamatkan kami di negeri dunia, selamatkan kami di negeri akhirat, dan hatikan kami Allah dalam keadaan husnul
khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha untuk mahal dari batin dunia dan akhirat. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.